yang saya hormati, Bapak Kapolsek, ini abang saya ini yang dua kali ya Pak, dua kali dari berupa sosialisasi perda, dan saya kemudian ada Menteri, terima kasih sudah support kegiatan ini, kemudian Bapak yang selalu panitia, Pak Suku, ini terima kasih supportnya. Kemudian Pak Bawa juga ya, terima kasih. Leo, terima kasih juga. Kemudian buat adik-adik, teman-teman semua, kawan-kawan semua yang hadir di sini, terima kasih sudah hadir. Kemudian kepada teman-teman kelas minat yang juga secara sukarela ini yang kedua kali ikut bareng minat, saya selalu support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat cerita bahwa ini saya ingin menyampaikan sosialisasi perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Nanti dalam materi akan saya sampaikan nanti di sesi berikutnya. Kemudian kenapa kita melibatkan siswa-siswi, anak-anak muda, anak sekolah, mungkin ada yang baru kuliah, mungkin ada yang pengangguran, mungkin ada yang pemberes, mungkin ada yang jadi internet, mungkin ada yang jadi wartawan. Tapi kalau ketika dia di kelas 9 ini, di ruang ini, itu semua nggak berlaku. Kita nggak melihat status, kita nggak melihat jasanya, tapi kita melihat kemauannya. Betul? Kasih tepuk tangan dulu dong. Tapi tepuk tangan itu hadiah buat saya. Saya semangat, teman-teman juga semangat. Nah hari ini saya pengen kita semua di sini karena ini sangat penting buat kita, buat diri kita, buat keluarga, dan buat masyarakat Kabupaten Wairana. Untuk itu, tolong kita ikuti dengan serius, dengan tetap melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Tadi saya nggak mau masuk kalau belum pada pakai masker, kalau tidak jaga jarak. Nah itu saja mungkin Pak Kapolsek. Mohon izin penyelenggaraan kita ini mungkin sampai sore sampai jam 3 dan kita akan saya pastikan patuh terhadap protokol kesehatan dan ada beberapa kegiatan yang akan kita ajarkan karena saya tadi sampaikan bahwa saya ingin mensosialisasikan perda tentang adaptasi kebiasaan baru, tapi saya pengen perda ini secara masif. Kenapa saya pilih anak muda? Karena menurut saya di kepala muda anak muda kreatif yang hari ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat Wairana khususnya kampungnya masing-masing. Betul? Nah itu saja sambutan dari saya. Bila waktu saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat alhamdulillah, rasulullah kita banyak bersyukur kepada Allah SWT yang mana alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesehatan ini sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam rangka sosialisasi program kita. Lawat serta salam kita aturkan dan kunjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat yang berikutnya. Semoga Allah kita mendapatkan syafaat di Allah Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, alhamdulillah ya bahwa adinda kita kami ini jadi Jowo itu anggota Dewan Komisi sangat perhatian kepada kita.
terutama tentang pandemi ini. Kita berkumpul di sini bukan tidak dapat oleh-olehnya ilmu yang sangat bermanfaat. Mari kita praktikkan, kita gunakan sosialisasi tentang ini. Masih hebat kalau ada pejabat yang perhatian pada rakyat. Kita harus bangga, sangat bangga dengan Adinda Kamil ini. Beliau rakyat sudah 2 kali sosialisasi masalah ini. Ya, gila. Kemarin di kantor camat pada orang-orang dewasa. Sekarang pada hari ini yang masih istilahnya milenial. Perhatikan, disimak supaya dapat disosialisasikan, diaplikasikan ke masyarakat lingkungan masing-masing. Kalau satu saja dapat mengaplikasikan ilmu ini pada masyarakatnya, dan 1 orang ini ada 5 orang, misal dalam rumah dari 5 orang nanti bertambah lagi sehingga mereka akan mengerti, oh ini arti daripada Perda nomor 3. Kalau kami kepolisian kita penegakan hukum, itu ya, tentang apa tuh backup Perda dan penegakan hukum tentang pidana. Karena pasal daripada COVID ini ada pasal 160, pasal 93 dan pasal 218 itu semua di atas 6 tahun penjara. Jadi tolong visualisasikan juga tentang ini supaya masyarakat kita lebih mengerti dan mematuhi kepada protokol kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya kepada Allah saya minta ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, dari dulu tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang menghormati Bapak Kapolres Sumatera Barat Ibu inisiator kegiatan pada pagi hari ini yang kami hormati Kapolda. Kemudian yang kami hormati adik-adik siswa SMK, spesifiknya kami Pak Kapolres kita libatkan jurusan multimedia dalam rangka yang pertama menggali potensi itu saja. Yang kedua adalah membantu kami dalam mensosialisasikan mereka dengan gaya bahasa mereka. Kami yakin bahwa kesuksesan tentang sosialisasi perda ini akan sangat didukung jika didukung oleh banyak masyarakat yang kami yakini bahwa anak muda ini punya ide kreatif, punya bahasa sendiri untuk menyampaikan terkait dengan apa sih esensi dari perda yang akan disosialisasikan oleh lingkungan. Sekaligus kami juga berkolaborasi bagaimana anak-anak kami ini bisa paham tentang perda tersebut, kemudian bisa menjadikan corong kepada masyarakat lain agar protokol terkait dengan kesehatan ini bisa sama-sama kita edukasi ke masyarakat. Alhasil pada hari ini alhamdulillah atas kolaborasi semua pihak dan atas dukungan semua pihak bahwa di tengah pandemi ini, di tengah keadaan yang serba susah ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kegiatan. Tentunya kegiatan ini kami kawal dengan protokol kesehatan dan kami yakin juga mudah-mudahan nanti perkembangannya akan membuahkan hasil yang positif. Karena kami yakin bahwa ketika kita tanam padi, di situ tumbuh rumput, kita menganggap bahwa itu adalah hasil yang wajar. Tapi ketika kita tanam rumput, akankah muncul padi? Ini yang kita ingin.
kita sudah berusaha selama COVID melaksanakan kegiatan ini dengan protokol kesehatan. Kalaupun ada kekurangan di sana sini, kami atas nama panitia dan juga pelaksanaan melakukan sebisa-bisanya. Dan mungkin nanti harapannya pada minggu dan tim, anak-anak kami ini adalah anak yang berpotensi. Baik karena itu penuh dengan potensi. Kenapa kami membacakan yang multimedia? Karena bahasa yang bisa disampaikan untuk mengedukasi masyarakat adalah bahasa melalui multimedia, melalui konten video, konten audio, konten yang berbasis online. Dan jangan besar harapan nanti anak-anak sekalian, nanti setelah ini kita dapat rekomendasi Perda ada kelas minat di mana secara teknis nanti adik-adik sekalian akan diberikan wacana referensi tentang bagaimana dunia digital. Harapannya mereka kolaborasi kegiatan ada satu konten yang memang diperuntukkan untuk edukasi tentang perdana dengan gaya bahasa kalian yang mudah dimengerti oleh anak muda tapi tanpa mengurangi esensi dan nilai. Itu seperti itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, Pak. Mohon maaf. Dan nanti kembali ke tadi bahwa ketika kita tanam padi rumput hal yang banyak kita sudah berusaha. Walaupun nanti ada kekurangan itu evaluasi kita lakukan. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Anak-anak sekalian di sekitar Dr. Bibi, terima kasih atas kehadirannya dan kita komitmen untuk mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan tentu saja protokol kesehatan kita akan jadikan contoh bahwa era kebiasaan baru ini kita tetap bisa beraktivitas biasa tapi dengan protokol dan kebiasaan hidup yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita jadikan wajah kita hari ini bisa lancar dengan paripurna. Kami atas nama panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam persiapan Bapak dan Mas. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk acara selanjutnya sosialisasi peraturan daerah. Dalam hal ini kami silakan kepada Dinda Bani selaku moderator untuk maju ke depan untuk moderatori acara ini. Untuk materi ini ada materi dari Provinsi Lampung, kemudian ada Dinda Isli, dan nanti ditambah dari Polsek Batu. Baik, terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun terima kasih kepada Bapak Denny Wibowo yang telah menyempatkan untuk memberikan sosialisasi peraturan daerah Provinsi Lampung. Dalam hal ini telah hadir Pak Denny Wibowo, anggota DPRD Provinsi, kemudian Pak Kapolsek Sri Ramadhani selaku materi yang para tamu undangan yang sempat hadir. Baiklah, langsung saja saya selaku moderator akan memberikan materi langsung dari anggota DPRD Provinsi yaitu Bapak Denny Wibowo tentang peraturan daerah nomor 13. Mungkin langsung saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kenal saya? Hah? Ada yang kenal? Ada yang tahu saya? Berarti saya harus kenalan. Nama saya Denny Wibowo. Denny Wibowo. Foto agak ganteng dikit, tapi aslinya lebih banyak ganteng. Nama saya Denny Wibowo. Saya lahir di Kampung Suksang,
Kampung Sungsang itu dulu kalau mau keluar kampung itu nggak boleh pakai sepatu, apalagi sendal, harus nyeker karena jalan jelek. Anak yang kampung sana, Ujung, kemudian saya tinggal sekarang di Bandar Lampung, kelas 5 SD, saya disuruh orang tua saya merantau ke Bandar Lampung, kemudian saya sekolah di sana, saya berjuang di sana, berjuang di jalanan, sampai akhirnya hari ini anak kampung, kita semua anak kampung bisa jadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Lampung. Maksud saya menyampaikan kepada kita semua, saya yakin di ruangan ini teman-teman yang ada di sini nanti, saya yakin siapa tahu nanti ada yang jadi bupati, ada jadi gubernur, ada jadi presiden, bahkan menteri nantinya. Tapi itu semua kita mulai hari ini, ya. Kita mulai hari ini. Bagaimana kita memulai hari ini? Kita akan lakukan bersama itu. Nah, Bapak, teman-teman semuanya, saya anggota DPRD Provinsi Lampung dari fraksi Demokrat, ya. Fraksi Demokrat, saya anggota Komisi 5. Masuk ke Komisi 5 itu agak dorong-dorongan kita kemarin. Karena saya pengen masuk ke Komisi 5, karena Komisi 5 membawahi bidang kesehatan, pendidikan, dinas sosial, Kesra, Dispora. Artinya semua mitra kerja saya di Komisi 5 itu bersentuhan langsung dengan masyarakat Kabupaten Waikanan. Saya jadi anggota DPRD Provinsi Lampung bukan bagi-bagi duit, tapi bagi-bagi postingan. Saya kampanye melalui sosial media. Yang saya kampanyekan adalah kalau sakit hubungi saya. Kalau saya jadi dewan, saya akan siapkan ambulan, 2 ambulan untuk masyarakat Kabupaten Waikanan. Saya pastikan itu gratis semuanya. Jadi ada di semuanya. Ketika saya jadi anggota dewan, ada wartawan. Minat nggak sih? Apa namanya, SK-nya digadeng? SK-nya mahal bro, kalau digadeng di bank. Dapat 800 sampai 900 juta. Ya, saya akan gadang. Dan saya dapat protes dari teman-teman fraksi saya. Kenapa kamu mengiyakan ketika punya wartawan menggadang SK? Ya, saya akan gadang SK. Saya akan belikan 2 ambulan dan hari ini salah satu ambulannya ada di depan. Sampai dengan hari ini, kalau ada masyarakat Kabupaten Waikanan yang sakit, ya, saya akan fasilitasi. Jadi jargonnya kalau sakit hubungi Pak Dewi. Nanti di Bandar Lampung akan saya dampingi. Nggak punya tempat di Bandar Lampung, ada rumah singgah yang saya sudah siapkan. Itulah uang SK, itulah uang pilihan masyarakat saya manfaatkan untuk kesehatan masyarakat Kabupaten Waikanan. Jadi nanti boleh disampaikan kepada masyarakat. Biasanya saya kalian dan kemudian berikutnya adalah teman-teman semuanya. Saya mengundang teman-teman semuanya hadir di sini karena saya berpikir saya merenungi ada benarnya juga pesan Pak AHY. Ada yang kenapa AHY? AHY adalah Agus Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono. Muda adalah kekuatan. Betul nggak? Betul nggak? Muda adalah kekuatan. Betul nggak? Kenapa? Karena muda itu lebih energi. Karena muda itu lebih kreatif. Karena muda itu, anak muda itu menciptakan masa depan bangsa ini. Betul nggak? Hari ini kita diskusi bersama-sama. Kebetulan hobi saya sama, videografi. Kemudian saya juga hobi fotografi. Bahkan saya punya label musik. Label musik yang mau jadi artis bisa ikut saya. Untuk anak Waikanan saya gratiskan semuanya. Nah, teman-teman semuanya, tapi nanti di sesi berikutnya akan kita bahas. Yang akan saya bahas hari ini soal COVID-19. Ada yang tahu COVID-19? Siapa yang nggak tahu? Coba, yang tahu teman-teman. Tahu COVID-19 nggak? Hah? Tahu nggak COVID-19? Tunjuk tangan dong. Ayo. Hah? COVID-19 ada yang tahu? Hah?
COVID-19? Tunjuk tangan dong. Gimana udah ada kekuatan tapi tunjuk tangan nggak mau? Tunjuk tangan nggak bayar. Yang lain, tahu COVID-19 nggak? Ayo tunjukkan, tunjuk tangan. Saya pengen tahu. Sudah tahu semua belum COVID-19? Ayo, COVID-19 Mbak nggak tahu? Yang belakang? Tahu? Tahu semua ya? COVID-19 ini adalah virus yang berasal dari Wuhan, Cina. Pada saat Maret, tanggal 2 Maret, dia masuk ke daerah Depok. Ada 2 pertama yang kena, ibu-ibu dan anaknya. Kemudian sampai hari ini sudah sampai di Wekana. Nah hari ini saya ingin tanya lagi, cara melawan COVID-19 itu apa? Ada namanya 3M. Ada yang tahu 3M? Hah? Mbak tahu 3M? 3M. Tiga M ini adalah pertama masker, menggunakan masker, memakai masker. Betul? Apa yang pertama? Memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang kedua apa? Iya, makanya kita saling jaga jarak. Tapi kalau sama pacar agak berat jaga jarak karena berjarak sedikit dia langsung meninggal. Betul? Yang ketiga adalah kita mencuci tangan. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tapi kalau sama si dia, jangan coba-coba menjaga jarak karena berjarak sedikit kita langsung ribut. Kemudian ada di semuanya. Ada lagi, kalau kita ada tetangga yang kena COVID-19, maka dia harus wajib isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi mandiri. Pemerintah Provinsi Lampung itu sudah menyiapkan tempat isolasi. Kalau kita nggak mampu mengisolasi diri sendiri di rumah, kita bisa minta ke pemerintah untuk isolasi. Kemana isolasinya? Ada di Bandar Lampung. Ada di rumah sakit yang ada di Kabupaten Baikal ini. Itu rumah sakit Zainal Abidin Bagaimana? Kemudian adik-adik, kalau kita melakukan isolasi, apa boleh kita belanja ke warung keluar? Bu, beli roti, beli pulsa, beli apa? Boleh nggak kira? Jawab, boleh nggak? Nggak boleh. Orang yang sedang melakukan isolasi selama 14 hari itu, dia harus mengurung diri di rumahnya, nggak boleh berinteraksi dengan orang lain. Nah, di situ ada pasalnya nanti, ada pasalnya. Kalau dia nggak mau melakukan isolasi, coba buka pasal 92, bisa nggak? Pasal 92, pasal 92 ke bawah. Jadi ada di semuanya. Saya serta teman-teman saya di DPRD Provinsi Lampung sudah membuat perda, mengesahkan perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Apa adaptasi kebiasaan baru? Kita boleh melakukan aktivitas. Kalau dulu enggak, di rumah saja. Betul nggak? Sekarang kita boleh melakukan aktivitas asal 3M. Ya, 3M ini apa? Tadi memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Nah inilah kata kuncinya ini. Dan COVID itu ada atau enggak? Coba, ada enggak? Ada. Buktinya apa? Nah, berarti COVID-19 itu benar adanya. Kalau lagi main Mobile Legends, jangan kumpul-kumpul, betul nggak dong? Jaga jarak. Kalau kita main PUBG, jangan kumpul-kumpul, benar nggak? Tapi kita jaga jarak mainnya. Boleh, tapi jaga jarak. Ada Pak Doni, mantan ketua ini gugus tugas pusat. Beliau sangat ketat menjaga protokol kesehatan, tapi masih bisa tertular. Dan kenapa? Beliau buka masker ketika makan 4 makan.
Kenapa? Karena virus ini harus ada carrier yang membawanya. Apa tuh carrier? Harus ada bahan benda. Lewat apa? Lewat tangan. Kenapa harus tangan? Karena virus ini akan mati karena disinfektan sabun. Kalau kita cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, dia otomatis mati virusnya. Kemudian orang meninggal karena COVID, nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Tapi orang meninggal karena COVID dengan penyakit penyertaannya banyak. Dan orang di dunia ini, terutama Indonesia, banyak sekali penyakit penyertaannya. Pertama, yang paling bahaya itu adalah diabetes. Jadi kalau ada orang tua kita di rumah, dia kena diabetes, hati-hati, keluar jangan keluar amat. Jangan jauh-jauh mainnya. Patuhi protokol kesehatan. Yang kedua, kalau dia kena jantung. Jadi Bapak almarhum Edward Antoni itu karena dia kena ada diabetes tinggi. Jadi COVID ini menyerang paru-paru. Jadi kalau dia paru-paru, barangkali ini paru-paru, dia dibungkus. Kemudian akibatnya adalah kita sesak napas, paru-paru bengkak, kita sesak napas, kemudian ini nggak ada obatnya. Ada obatnya, dimasukkan obat untuk mengempeskan paru-paru sehingga kita bisa naik, saturasinya naik. Kemudian efeknya apa? Ketika obat itu dimasukkan, gula darahnya naik. Ketika obat itu dimasukkan, jantungnya jadi lemah. Nah, satu-satunya cara vaksin yang paling mujarab saat ini adalah 3M. Dan ada di semuanya. Ya, hari ini Bapak Presiden kita Joko Widodo sudah melakukan vaksin yang kedua. Benar nggak ya vaksin itu? Ayo jawab, ayo. Kita ruangan ini ruangan merdeka. Tenang aja. Kalian mau apa pun dilindungi undang-undang. Saya punya hak imunitas hari ini di sini bicara di sini sebagai anggota DPRD Provinsi Lampung, bukan sebagai DPD. Silakan anda ada apa? Vaksin ini benar atau tidak? Jawabannya adalah benar atau tidaknya vaksin, bahwa vaksin ini adalah ikhtiar bangsa Indonesia. Kita tidak punya pilihan lain lagi selain kita mengiyakan itu. Kenapa? Karena itulah ikhtiar bangsa kita bagaimana kita berlawan COVID-19. Hari ini Bapak Presiden Joko Widodo, saya lihat tadi di televisi sudah melakukan suntik yang kedua. Mudah-mudahan segera juga akan ikut demikian juga. Percayalah, tidak ada pemerintah yang ingin membunuh rakyatnya. Ya, ini perlu dibantu teman-teman. Yang saya sampaikan ini nanti diaplikasikan melalui videografi, melalui fotografi. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ayo, ya. Ini mungkin karena pakai masker. Lama pakai masker, biar tidak lama-lama pakai masker, ayo kita patuhi protokol kesehatan. Pasal 92, ada melihat sanksi yang melanggar protokol kesehatan. Bagi setiap orang penanggung jawab kegiatan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 11, ya, dikenakan sanksi pelanggaran terhadap adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Satu, bagi perseorangan pernah melihat di media sosial orang pakai masker disuruh nyapu, pernah lihat? Kalau pernah lihat aku nggak kepala. Kemudian ada yang teguran tertulis, ada kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum. Biasanya Pol PP. Perda ini siapa pelaksananya? Yang melaksanakan perda ini, yang mengawal perda ini adalah Pol PP. Nanti akan dikawal teman-teman TNI Polri. Nah, kemudian ada denda administratif. Kalau ada menegur mau, kemudian dia tetap melakukan secara berulang kali, ada denda administratif. Dendanya 1 juta. Ayo pakai masker. Ya udah, kamu pakai masker. Besok kamu jangan pakai masker. Kamu harus pakai masker. Nah, besok kita lagi pakai masker. Dia masih, ini
membahayakan. Siapa namanya? Siapa? Nadila sudah 2 kali tegur tidak membuat masker. Nah, Nadila bisa dikenakan pidana dan denda administrasi sebanyak 1 juta. Kemudian daya paksa, ada poin ini, daya paksa polisional dapat dilakukan dalam bentuk penjemputan paksa pelanggar oleh petugas yang berwenang untuk ditempatkan pada fasilitas karantina atau isolasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Misal, siapa Dahlia? Dan Nadila, dia OTG, orang tanpa gejala, dia harus isolasi. Ini disuruh isolasi, beliau tidak mau isolasi. Ini nanti orang puskes dengan tugasnya bisa kita pihak kepolisian untuk menjaga beliau di rumahnya. Kemudian dia harus isolasi, kalau enggak itu ada sanksi pidananya. Ada yang namanya di COVID-19 ini ada namanya OTG kalau dulu, sekarang apa bahasanya? Lupa, tapi mudah ingat. OTG itu orang tanpa gejala. Saya nggak mau dekat-dekat, saya takut saya membawa virus. Karena orang tanpa gejala ini orangnya sehat-sehat saja, baik-baik saja, makannya tetap enak, makannya tetap berkeringat, aktivitasnya masih lancar, tapi dia ada virus di dalam tubuhnya. Nah, ini yang paling bahaya penyebaran virus COVID-19. Kemudian bisa dinaikin lagi. Ya, terus. Oh, nah, kemudian sama seperti halnya tempat hiburan, sama tempat pernikahan yang berpotensi mengumpulkan massa itu nggak boleh lagi. Sementara kita tahu, saya paham dan kita semua harus paham bahwa ini berat sebetulnya. Tapi mau nggak mau, karena angka COVID-19 kemarin tembus 1 juta di Indonesia. Ada juga di Kejadian baru 1 juta, belum 10%, belum 1%-nya dari jumlah penduduk. Nggak boleh sebetulnya demikian. Kita mulai hari ini keluar lagi dari sini, ketika ketemu dengan teman-teman, lakukan kreativitas kalian menggunakan video, menggunakan fotografi untuk melakukan pengampanyakan bagaimana melakukan adaptasi baru ini, bagaimana patuh terhadap protokol kesehatan ini. Kita jenuh, teman-teman semua jenuh, sudah lama itu begini belajar. Betul nggak? Pasti kangen cara-cara di kursi. Nama siapalah sebetulnya kita ya. Pasti kangen di kursi begini, betul nggak? Nah, biar bisa kita melakukan sekolah lagi nanti, kita coba bantu pemerintah, bantu Pak Polisi, bantu Pak TNI untuk mensosialisasikan perda ini ke masyarakat. Pakai masker dong, kamu bisa kena denda sejuta. Kamu bisa dikurung kalau nggak pakai masker. Loh, apa dasarnya? Perda kasih desa kita. Agak ini dikit kan pas pulang kampung nanti tahu perda. Nanti akan kita share ke dalam grup, ya. Saya akan buatkan grup ini nanti, kita akan share ke dalam grup dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Karena ruang kelas kita ini nanti tidak akan cukup untuk kita melakukan komunikasi teman-teman, betul nggak? Saya pengen pertemuan kita hari ini itu kenalan pertama. Selanjutnya kita akan terus berkomunikasi. Kita akan sama-sama bantu pemerintah melalui meeting ini dengan kita membuat video buat desain fotografi. Kita bisa melakukan sosialisasi secara masif bagaimana perda 03 tahun 2020 ini bisa dilakukan. Tidak sulit menurut saya, karena kita hanya di rumah, kita bisa desain, kita bisa foto-foto, tapi kita share ke media sosial. Tak ke 10 orang, tak ke 20 orang, maka 20 orang itu akan muncul di berandanya sosialisasi perda COVID-19. Jangan lupa logo kelas minat yang kita tempelkan, bilang kelas minat Waikanan. Biar semua dunia tahu anak muda Waikanan itu bahu-bahu melawan COVID-19. Tangan dong.
Kemudian teman-teman semuanya, ada beberapa pasal. Kalau saya jelaskan terlalu banyak, tapi intinya adalah itu. Ya. Kemudian kalau ada yang pesan saya yang terakhir adalah teman-teman semuanya peduli terhadap lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan. Kalau kita nggak mengenal lingkungan, itulah yang membesarkan kita. Peduli terhadap tetangga. Kalau ada tetangga yang kena musibah kena COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah, tolong dibantu. Jangan dijauhi. Dibantu macam apa, Pak? Kalau dia kena COVID-19, dia sedang isolasi, tolong dibantu. Bantu apa? Dia dikasih sayur, entah, dikasih buah, pisang, kangkung, masukin plastik kalau di depan pagar rumahnya. Ini sayurnya, karena kalau dia kelaparan, berasnya habis, sayurnya habis, bawangnya habis, dia akan ke warung. Kalau dia sampai ke warung, ini akan membahayakan rumah kita. Maka selain kita 3M, kita harus peduli juga terhadap pasien-pasien tersebut. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa nggak? Saya keras-keras ngomongnya, keras-keras kedengeran. Sebenarnya saya lembut. Kemudian ada semuanya. SMK ini ada pilihan, ada sekolah untuk pilihan tempat menurut saya. Era digital sekarang ini semua digital, semua daring. Kelas inilah yang punya potensi untuk maju. Kita akan bisa menguasai secara digital. Kita akan bisa kalau kita bersatu di sini berkelanjutan, kita masuk dalam grup, nanti kita buatkan satu grup untuk silaturahmi. Saya pastikan kita lebih maju dari teman-teman yang lain. Dan jangan maju sendiri, kita ajak teman-teman yang lain juga untuk maju. Saya sampaikan kepada Pak Tian, Pak Subuh. Saya sampaikan, tolong kita nanti buat channel YouTube yang isinya nanti kita buat isinya pelajaran sekolah. Jadi kalau mau belajar dengan itu, channelnya punya kita semua. Mau nggak? Kita buat. Kalau nanti yang lain jago nyanyi, ayo masuk ke tempat studio saya, kita rekam. Semuanya bisa kita lakukan, teman-teman semuanya, asal kita bersama-sama. Mau kan? Bisa kan? Semua bisa kita lakukan, kita bisa belajar bersama-sama, bisa kita sama-sama. Jangan lihat kameranya. Saya kenal fotografer yang menurut saya paling hebat laki-laki, namanya Erwin saja. Saya tanya, kok lu pakai kamera harus bagus? Enggak. Ternyata seorang fotografer itu bukan kamera yang paling utama, tapi intuisi. Bagaimana penyajian, bagaimana masuk dalam frame foto dan video itu. Foto itu akan sangat mahal harganya di masyarakat kalau dia punya cerita. Itu namanya foto jurnalis. Itu nanti sesinya habis, tidak boleh saya yang menyampaikan. Nanti bubar. Jadi saya menekankan sekali lagi kepada kita semua sini, terutama saya pengen teman-teman ini menjadi agen-agen perubahan Kabupaten Waikana. Saya pengen teman-teman di sini menjadi pelopor, membantu masyarakat, membantu pemerintah, mempersilahkan membantu pemerintah Indonesia untuk melawan COVID-19. Dengan apa? Dengan kecerdasan. Cerdas apa? Mensosialisasikan melalui media sosial, melalui digital. Bisa ya? Bisa nggak? Saya lihat di sini bukan hanya anak-anak SMK, ada kuliah boleh sih? Oke, jas. Ya, SMK juga ya? SMK juga? Ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian melakukan aktivitas positif, bisa bikin film nantinya. Nanti bisa, kalau mau bikin film, nanti kita buatkan YouTube-nya. Atau bisa minta ke saya punya channel YouTube juga dengan TV, kita bisa bikin film FTV juga bisa. Kenapa? Film Bung Tejo itu kalau kita nonton sekarang, tahu nggak film Bung Tejo? Tahu ya? Tahu lah, multimedia. Itu sederhana sekali, naik mobil berat, ngobrol, ngomong, ngomong langsung, ngerumpi, ngomongin orang,
idenya yang paling mahal. Ide-ide original ini yang paling mahal. Nah untuk itu teman-teman semuanya, saya pengen kita semua pulang dari sini nanti ada yang dibawa. Apa itu yang dibawa? Informasi yang saya sampaikan tadi. Kemudian diaplikasikan dalam video, diaplikasikan dalam fotografi. Kemudian nanti kita gabung di grup, saya berharap dia tolong membuatkan grup biar nanti kita bisa komunikasi lebih lanjut. Yang kemudian nantinya teman-teman semuanya dalam grup ini kita akan posting bareng-bareng, termasuk saya akan posting bareng-bareng. Boleh follow IG saya juga Denny_DNB ya, Instagram pribadi saya, nanti akan saya follow back lagi. Atau tag aja akan saya follow. Nah, sekarang kita sosialisasikan ke media sosial. Kenapa pilihan media sosial? Kadang-kadang yang ada di kampung itu, ya, yang ada di kampung itu, dia istirahat bukan dengan orang, tapi bukan ada yang tonton. Yang dilihat apa? Instagram. Yang dilihat apa? Facebook. Nah itulah teman-teman semuanya. Perda tentang adaptasi kebiasaan baru. Nah kemudian ada sanksi-sanksi pidananya. Tadi sudah disampaikan Pak Kapolsek, bahkan hukumannya lebih dari 4 tahun ya Pak Kapolsek ya. Lebih dari 4 tahun ya. Nah artinya ini berat. Jadi jangan diremehkan. Karena ini terus naik kemarin dan kita itu untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Kalau ke Bandar Lampung, kemana-mana harus ke sana. Yang penting tangannya jangan nempel-nempel. Makanya masukkan di kantong atau taruh di belakang. Memastikan kenapa? Karena ini carrier-nya. Covid ini nempelnya ke sini. Kenapa? Dia bisa masuk mata, itu masuk ke mulut. Cuci tangan dulu kalau baru buka. Kira-kira gitu. Itu saja. Nanti kita bicara lebih lanjut lagi sesi berikutnya. Akhir kata kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kemudian kepada Allah semua ampun. Bila waktu belum daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Dewan yang telah memberikan sosialisasi, edukasi, pemahaman bagi kita semua. Beri aplaus sekali lagi untuk Pak Menko. Ya, mungkin ada satu lagi materi dari saudara Ismail ini, saya persilakan. Beri aku 1000 orang tua, maka akan dicabut Semeru dari akar. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Bapak Denny Wibowo Sarjana Ekonomi, anggota DPRD Provinsi Lampung, Komisi 5, fraksi Partai Demokrat, Dapil Lampung Utara dan Perikanan, yang hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Dari rutinitas kesibukannya sebagai pejabat publik, beliau masih peduli dengan anak-anak muda dan kaum milenial yang ada di Perikanan. Kemudian yang saya hormati Pak Kapolsek Karangatu, kemudian rekan-rekan dari KKS, saudara moderator, kolega saya Hari Lala. Hari ini kita melaksanakan sosialisasi Perda nomor 3 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru. Marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat dan nikmatnya kita dapat bersilaturahmi di sini walau tetap mematuhi protokol kesehatan tapi tidak mengurangi esensi kita, substansi kita bersilaturahmi pada hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah terus kita kirimkan pada junjungan kita Panglima Besar umat manusia Nabi Muhammad SAW, yang pasti kita harapkan dan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Berbicara tentang COVID-19 hari ini kita
tidak menyangka, kawan-kawan pemuda tidak menyangka bahwa COVID-19 akan merubah tatanan sosial, tatanan ekonomi, tatanan budaya yang pada 2 Maret 2020 kemarin kita mengalami perdana COVID-19 yang langsung diumumkan oleh Presiden Jokowi. Hari ini kita hampir memasuki 1 tahun ya situasi pandemi COVID-19, karena corona ini dia seluruh dunia dan sehingga disebut dengan pandemi. Kawan-kawan, berangkat daripada respon itu, karena COVID-19 ini sudah merubah tatanan sosial, tatanan budaya, ekonomi, politik dan sebagainya, maka perlu kita apresiasi respon daripada pemerintahan daerah Provinsi Lampung yang telah mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mungkin kawan-kawan bisa buka HP-nya, searching di Google untuk Perda Nomor 3 Tahun 2020 Provinsi Lampung, dan kita sama-sama belajar apa sih pentingnya perda ini sebenarnya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Denny Wibowo bahwa ada sanksi di dalam. Ada sanksi kurungan, ada sanksi denda, ada sanksi administrasi. Nah, tentu kenapa perda ini mengikat kita semua? Mengikat seluruh masyarakat, ya kan? Penegakan protokol kesehatannya di TNI dan Polri, ya kan? Karena perda ini lahir karena kesepakatan Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, khususnya Komisi 5, untuk merespon gejala-gejala sosial, ya kan? Untuk melakukan sebuah upaya-upaya deteksi dini terhadap penyebaran COVID-19. Kawan-kawan hari ini harus pahami, ya kan, bahwa perda ini, saya baca semalam, sangat mementingkan keberadaan pemuda terhadap pentingnya sosialisasi terhadap penyebaran COVID-19. Contoh di pasal 9 bisa kawan-kawan bisa buka pasal 9. Pada prinsipnya, Perda Nomor 3 Tahun 2020 ini memberikan langkah-langkah preventif terhadap peran kita untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Pertama, bicara soal hak kita untuk tahu tentang informasi COVID-19. Maka tahun lalu, kalau kita ingat di televisi setiap sore, kita melihat juru bicara Satgas Covid Ahmad Widianto mengumumkan pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Apa fungsi kita tahu terhadap pasien-pasien COVID-19? Bukan untuk mengucilkan kerabat kita, bukan untuk mengucilkan tetangga kita. Bahkan saya dengar ada yang terkonfirmasi positif dan keluarganya semua dikucilkan masyarakat. Nah, saya rasa COVID-19 itu bukan aib. Maka langkah pertamanya kita harus tahu dulu informasi. Hak untuk tahu dijamin oleh undang-undang. Maka setiap hari kita melihat adanya perkembangan kasus COVID-19 di Lampung, di WKI, dan di Indonesia. Kemudian kedua, di pasal 9 gimana? Pasal 9. Di pasal 9 ini yang menarik menurut saya. Dalam perda ini kita dapat membentuk tim sosialisasi pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ada unsur Forkopimda, unsur pemerintahan daerah, unsur TNI Polri, unsur masyarakat, akademisi, pakar, ahli ulama, pers, tokoh pemuda,
tokoh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Dalam perda ini masih melalui keputusan gubernur juga dapat dibentuk di pemerintahan kabupaten dan dapat dibentuk sampai pemerintahan kampung. Jadi kawan-kawan setelah dari acara hari ini, kawan-kawan harus tanya kepada kampung siapa tim sosialisasi untuk pencegahan COVID-19. Karena itu melibatkan semua unsur. Sosialisasi ini penting karena unsur masyarakat seperti akademisi, tenaga pengajar, pakar, ahli, ulama, pers, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh masyarakat lainnya punya kewajiban untuk mencegah COVID-19. Kemudian ada di pasal 17 ayat 3 itu bicara tentang sosialisasi. Artinya kita punya peran penting terhadap sosialisasi karena pemuda adalah salah satu agen perubahan hari ini untuk mencegah pengendalian COVID-19. Kemudian kita lihat di pasal 17 ayat 3, adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 meliputi bidang kesehatan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pertunjukan, hiburan, resepsi, sosial budaya lainnya. Kepemudaan ada di urutan ketiga. Berarti DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah provinsi betul-betul mengharapkan peran pemuda dalam mensosialisasikan perda ini sebagai produk hukum kepada masyarakat luas supaya masyarakat paham bahwa 3M itu bukan hanya himbauan Pak Dery Wibowo, bukan hanya ucapan Pak Kapolsek, tapi betul-betul sudah ada di dalam instrumen hukum Perda Nomor 3 Tahun 2020. Kemudian setelah informasi, setelah sosialisasi, kita harus memberikan contoh. Pemuda harus memberikan contoh bagaimana penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat. Kita segera harus mengatasi ini, ya, karena alhamdulillah vaksin sudah datang, tapi kita menunggu hari ini. Tentu kita harus terus jangan bosan-bosan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kemudian keempat, di pasal 82, kawan-kawan bisa baca di pikiran saya. Ini juga menarik menurut saya di dalam perda ini. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang-orangan penanggung jawab kegiatan usaha, ormas, kelompok masyarakat, pimpinan perangkat daerah, instansi, lembaga pemerintah dan pemerintah kabupaten kota. Dengan catatan memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19, konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan, kemudian terakhir melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas. Setelah informasi, setelah sosialisasi, setelah kita memberikan contoh, pemerintah daerah mempunyai terobosan yang diatur dalam perda, kita bisa mendapat penghargaan dari pemerintah daerah sebagai pahlawan COVID-19. Ini menurut saya menarik karena penghargaan dari pemerintah daerah tentunya langkah-langkah preventif yang diupayakan melalui perda, melalui hukum ini diharapkan akan terus mencegah COVID-19 di Kabupaten Bengkanan. Mungkin itu saja sebagai awal, sebagai pemantik. Saya serahkan lagi ke moderator. Terima kasih. Ya, berikut tanya buat materinya saudara. Terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa. Mungkin ada tambahan materi dari Pak Kapolsek, Pak Diri. Terima kasih. Saya akan memberikan salah satu menyampaikan apa yang ada di dalam pasal ini.
sanksinya. Pasal 160, pasal 218, dan pasal 93. Pasal 160 itu di atas 5 tahun. Terus pasal 93 sama, hanya pasal 218 lagi, ancamannya hanya 3 bulan. Kita lihat nanti apa yang sesuai dengan pasal 3 pasal ini, sesuai dengan unsur-unsurnya yang bisa masuk ke pasal itu yang akan kita terapkan. Dan perda juga, perda itu ada sanksinya juga, tentunya denda ataupun dan lain-lain sebagainya. Dan kami untuk Polsek Paradatu sinergi dengan TNI dan Polri sudah berjalan sejak hari Pak Denny, anggota Dewan Provinsi, bahwa kami melaksanakan justisi setiap hari. Bila temu yang tidak memakai masker, kami berikan hukuman di depan. Karena kita banyak toleransi sekarang, Pak. Kita belum bisa menerapkan pasal itu, tetapi kalau yang mengundang kerumunan, misalnya seperti ini, tapi tidak sesuai protokol, panitianya siap-siap akan diperiksa. Yang mengadakan itu akan diperiksa dan diterapkan pasal 160 dan pasal 93. Bukan 218, karena mengundang kerumunan. Alhamdulillah hari ini kita tidak ada kerumunan dan jaga jarak. 3M dan plus 1 tim, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, tidak berkerumun. Dan berkerumun ini yang bisa diterapkan pasal 160 dan pasal 93. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Bisa saya ucapkan kepada Allah, saya minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berlaku sebuah sahabat saya atas nama. Mungkin dari penyampaian materi, saya rasa ada kawan-kawan beberapa peserta yang ingin bertanya ataupun yang ingin didiskusikan ataupun yang menjadi baik-baik sebenarnya apa sih yang menjadi permasalahan bagi kawan-kawan semua. Untuk sesi pertama saya berikan 3 orang penanya. Mungkin dari sini kawan-kawan peserta sebenarnya apa sih pergerakan adaptasi kebiasaan baru ini selagi masih ada Pak Denny Wibowo selaku anggota DPRD Provinsi Lampung. Artinya di sini kita bisa menanyakan secara langsung, walaupun ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Apa saja Pak Denny Wibowo? Apa saja? Tentang COVID maupun tentang kesehatan. Yang dalam hal ini Pak Denny Wibowo membidangi komisi di bagian kesehatan.